Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia, dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian yang tiada henti-hentinya, yang tiada putus-putusnya, sehingga sampai pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, untuk mengisi tausiah keagamaan pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Saya masih ingin menyampaikan tema yang kemarin juga kita sampaikan, yaitu amal dan dampaknya bagi pelakunya. Subtema yang disampaikan pada kali ini adalah Allah memperhatikan amalmu. Kehidupan ini adalah ujian bagi amal. Allah memberi kehidupan kepada kita dengan tujuan untuk menguji amal yang kita lakukan dan sejauh mana kita mampu melaksanakan amal yang terbaik. Amal yang kita lakukan di dunia inilah yang menentukan kebaikan atau keburukan yang kita dapatkan di akhirat nanti. Oleh sebab itu, Allah akan melihat dari amal yang kita lakukan. Ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan hal yang demikian. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 18. Di mana Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang saya muliakan, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang melaksanakan syariat-syariatnya, untuk takut kepada Allah dan untuk takut kepada siksaan yang ditimpakan kepada mereka, agar mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi hari esok, hari akhirat, dengan melaksanakan amal, dengan melaksanakan kebajikan-kebajikan, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah pada saat mereka hidup di dunia ini. Ayat ini ditutup dengan pernyataan bahwa sesungguhnya Allah
Maha memperhatikan dan Maha tahu segala sesuatu yang mereka lakukan. Para pendengar, para penonton, pada hari kebangkitan nanti, Allah menunjukkan amal-amal yang telah mereka lakukan selama di dunia. Allah tidak melupakan semua amal yang dilakukan oleh seluruh manusia. Hal ini digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ayat 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan oleh Allah kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Amal yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, sekecil apapun amal itu, pasti diketahui oleh Allah. Dan kepada mereka pasti akan diperlihatkan oleh Allah semua amal yang telah mereka lakukan. Dan amal mereka itu akan diperlihatkan oleh Allah di pengadilan Allah di padang mahsyar nanti. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil, dan tidak pula meninggalkan yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan, semuanya ada tertulis dalam kitab itu. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang saya muliakan, Rasulullah di dalam salah satu hadisnya menyatakan bahwa Allah hanya memperhatikan amal yang telah kamu lakukan, tidak memperhatikan kehebatanmu, tidak memperhatikan ketinggian posisimu, tidak memperhatikan wajahmu yang gagah, wajahmu yang cantik, banyaknya hartamu, tidak dilihat oleh Allah dari sisi itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat kepada bentuk wajahmu, kegagahanmu, kecantikanmu. Wa amwalikum, kepada hartamu. Tidak dilihat Allah dari kekayaanmu, dari tidak adanya kekayaanmu. Walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Tetapi Allah akan melihat kepada amalmu dan hatimu. Hadis riwayat oleh Ibnu Majah. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, sekecil apapun amal kebaikan atau amal keburukan yang telah kita lakukan, pasti akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita, dan kita menyaksikan apa yang diperlihatkan oleh Allah itu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, surah Az-Zalzalah, surah yang ke-99, ayat 6 sampai ayat ke-8. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya nanti akan diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Hadirin pendengar, sekecil apapun yang kita lakukan, baik itu yang baik yang kita lakukan maupun yang buruk yang kita lakukan, pasti kita akan melihat dan menyaksikannya dan pasti akan menerima balasannya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, sekian dulu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu dari sini dan kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.